Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Rethinking Poverty, Household Finance and Microfinance, Jonathan Murdoch. Dengan judul bahasa Indonesia, memikirkan kembali kemiskinan, keuangan rumah tangga, dan keuangan mikro berdasarkan pemikiran Jonathan Murdoch. Untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Usaha Kecil dengan dosen pengampu Bapak Muslimin SCMSC. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 2 orang, yaitu rekan saya, Lutfia Anik Syahara dengan NPM 2211011003, dan saya sendiri dengan Dewi Astuti dengan NPM 2211011082. Baik, pertama pendahuluan. Secara umum, kita sering memahami kemiskinan hanya sebagai masalah kurangnya pendapatan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, kemiskinan tidak hanya tentang jumlah uang yang dimiliki seseorang dalam setahun, tetapi juga tentang bagaimana uang itu masuk dan keluar dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada 3 faktor utama yang perlu kita pahami dalam kemiskinan, yaitu ketidakcukupan, ketidakstabilan, dan ketidaklikuiditas. Ketidakcukupan sendiri berarti bahwa pendapatan seseorang memang rendah, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakstabilan berarti pendapatan seseorang bisa naik turun dari bulan ke bulan, sehingga sulit untuk merencanakan keuangan. Ketidaklikuiditas berarti seseorang mungkin memiliki aset atau penghasilan, tetapi sulit mengaksesnya ketika dibutuhkan. Misalnya karena tidak bisa mendapatkan pinjaman atau tidak memiliki tabungan yang bisa digunakan kapan saja. Oleh karena itu, dalam presentasi ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami kemiskinan dengan lebih baik, bagaimana keuangan rumah tangga mempengaruhi kesejahteraan, dan bagaimana keuangan mikro bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat miskin. Selanjutnya, memikirkan kembali kemiskinan. Kemiskinan seringkali diukur berdasarkan pendapatan tahunan. Pemerintah dan organisasi internasional seperti Bank Dunia menentukan garis kemiskinan dengan melihat apakah pendapatan seseorang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 1 tahun. Namun, dalam kenyataannya, banyak rumah tangga yang mengalami naik turun pendapatan setiap bulan. Misalnya, pada 1 bulan mereka bisa menghasilkan lebih dari garis kemiskinan, namun di bulan lain penghasilannya justru turun drastis. Nah, dari ketidakstabilan ini menyebabkan adanya kesenjangan antara kemiskinan yang diukur dan kemiskinan yang benar-benar dialami. Karena itu, banyak rumah tangga miskin yang terpaksa menabung atau berhutang untuk bertahan dalam penghasilan mereka yang turun. Dengan memahami pola naik turunnya pendapatan ini, kita bisa melihat bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga bagaimana orang mengelola keuangan mereka untuk menghadapi fluktuasi tersebut. Selanjutnya ada memikirkan kembali keuangan rumah tangga. Kebanyakan orang berpikir bahwa keuangan rumah tangga terutama digunakan untuk investasi bisnis atau hal-hal jangka panjang, namun bagi banyak rumah tangga miskin, keuangan lebih banyak digunakan untuk bertahan hari demi hari. Penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin sering memiliki saldo tabungan yang rendah, tetapi banyak aktivitas keuangan, seperti sering menabung dalam jumlah kecil atau meminjam untuk kebutuhan mendesak. Nah, mereka harus terus menyeimbangkan antara kehidupan jangka pendek, seperti membeli makanan atau membayar sekolah anak, dengan kebutuhan jangka panjang seperti menabung atau keadaan darurat. Oleh karena itu, strategi keuangan mereka tidak hanya untuk mencari pendapatan tambahan, tapi juga tentang bagaimana pengelolaan pemasukan dan pengeluaran agar tetap stabil di tengah ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ada penghalusan, lonjakan, dan distribusi keuangan.
Kita seringkali berpikir bahwa keuangan yang baik adalah keuangan yang stabil sepanjang waktu. Namun dalam kenyataannya, rumah tangga tidak hanya membutuhkan kestabilan, tapi juga fleksibilitas untuk menghadapi lonjakan pengeluaran. Misalnya, seorang kepala keluarga mungkin perlu membayar biaya kesehatan yang tiba-tiba atau membayar biaya sekolah anak dengan jumlah besar pada waktu tertentu. Untuk mengatasi itu, mereka perlu mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat atau yang disebut spiking atau lonjakan pengeluaran. Di sisi lain, mereka juga perlu penghalusan konsumsi yaitu memastikan bahwa pengeluaran sehari-hari tetap stabil meskipun pendapatan naik turun. Contoh sederhana seperti ketika membeli beras nih dalam jumlah besar, ketika membeli beras dalam jumlah besar untuk menghemat dibandingkan membeli sedikit-sedikit setiap hari yang bisa jadi itu lebih mahal. Oleh karena itu, sistem keuangan yang baik harus bisa membantu rumah tangga dalam dua hal. Yang pertama, memberikan stabilitas dalam konsumsi, sekaligus yang kedua, memungkinkan mereka menghadapi pengeluaran besar yang mendadak. Yang kelima, struktur versus fleksibilitas dalam keuangan. Banyak program keuangan mikro dirancang untuk membantu masyarakat miskin dengan memberikan pinjaman yang harus dibayar dalam cicilan tetap. Namun masalahnya adalah pinjaman ini seringkali terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa penghasilan rumah tangga bisa naik turun setiap bulannya. Misalkan seorang pedagang kecil itu mungkin memiliki penghasilan yang tinggi di bulan tertentu, tapi turun drastis di bulan berikutnya. Jika mereka harus membayar cicilan dengan jumlah yang sama setiap bulan, mereka akan kesulitan memenuhi kewajibannya di bulan-bulan tertentu itu. Idealnya, keuangan mikro harus menawarkan keseimbangan antara struktur agar masyarakat bisa merencanakan pembayaran yang baik dan juga fleksibilitas agar mereka bisa menyesuaikan pembayaran saat kondisi ekonomi berubah. Jika sistem keuangan mikro terlalu kaku, maka justru bisa memperburuk nih kondisi masyarakat miskin, bukannya membantu mereka keluar dari kemiskinan. Selanjutnya ada utang dan tantangan keuangan mikro. Banyak rumah tangga miskin yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena mereka tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik. Akibatnya, mereka seringkali bergantung pada pinjaman yang sumbernya informal, seperti rentenir atau pinjaman online, yang menawarkan bunga sangat tinggi. Keuangan mikro awalnya bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan pinjaman kecil tanpa jaminan. Namun kenyataannya, banyak masyarakat menggunakan pinjaman mikro bukan untuk bisnis, tapi untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, tanpa perencanaan yang baik, keuangan mikro bisa menjadi beban tambahan bagi rumah tangga miskin, bukannya menjadi solusi. Agar lebih efektif, keuangan mikro harus lebih transparan dalam memahami bagaimana masyarakat benar-benar menggunakan pinjaman mereka, serta memberikan produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin. Keuangan mikro sering dianggap sebagai solusi bagi rendahnya daya beli dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, peminjam sering menggunakannya untuk kebutuhan rumah tangga, bukan untuk investasi usaha. Struktur kontrak keuangan mikro yang mempunyai kredit konsumsi turut mendorong fenomena ini. Pertanyaan utama yang muncul adalah, mengapa nasabah terus meminjam meski dampaknya terhadap bisnis tersebut kecil? Bisakah kontrak kredit mikro diadaptasi untuk investasi usaha atau konsumsi? Bagaimana keuangan mikro dapat dirancang lebih fleksibel? Apakah pinjaman mikro benar-benar memberdayakan perempuan atau justru menambah beban mereka? Dan apakah penggunaan keuangan mikro untuk konsumsi harus didukung atau dibatasi?
Diskusi ini membuka peluang untuk merancang keuangan mikro yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, baik untuk konsumsi maupun usaha. Penjelasan berikutnya, yang pertama, pandangan konvensional tentang keuangan mikro. Muhammad Yunus mempromosikan keuangan mikro sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan tahunan, terutama di Bangladesh yang menghadapi pertumbuhan penduduk tinggi dan standar hidup rendah. Keuangan mikro dikemas sebagai pembiayaan wirausaha untuk membantu usaha kecil dengan tabungan dan asuransi sebagai tambahan. Dalam pandangan ini, orang miskin bukanlah buruh atau petani, melainkan pengusaha yang kekurangan modal tetapi memiliki semangat dan ambisi. Secara ideologis, keuangan mikro berhasil dengan menekankan kemandirian dan martabat orang miskin, terutama perempuan. Ekonom melihatnya sebagai solusi atas kegagalan pasar akibat informasi asimetris, moral hazard, dan adverse selection. Pinjaman kelompok dengan tanggung renteng diajukan sebagai mekanisme untuk mengatasi risiko kredit, di mana anggota kelompok saling memonitor untuk memastikan pembayaran. Keberhasilan keuangan mikro ditunjukkan oleh tingginya tingkat pengembalian pinjaman. Yang kedua, expose moral hazard. Keuangan mikro sering mengabaikan risiko di luar kendali peminjam, seperti kesehatan, tempat tinggal, dan kewajiban sosial. Meski ex ante moral hazard dapat dikendalikan, ex post moral hazard tetap menjadi tantangan, di mana peminjam yang mampu tetap gagal membayar. Studi di Malawi menunjukkan 41% gagal bayar disebabkan oleh salah urus dana, sementara bencana alam dan keuntungan rendah masing-masing menyumbang 18% dan 24%. Kontrak tanggung renteng yang awalnya dirancang untuk berbagi risiko justru membebani anggota kelompok. Karena kelemahannya, banyak lembaga keuangan mikro mulai meninggalkan sistem ini. Grameen Bank menghapus tanggung renteng pada awal abad ke-21 seiring dengan meningkatnya komersialisasi keuangan mikro secara global. Yang ketiga, pinjaman keuangan mikro mirip kredit konsumsi. Keuangan mikro tidak hanya berfokus pada pinjaman kelompok, tetapi juga menerapkan insentif dinamis dan cicilan kecil yang dibayarkan segera setelah pinjaman dicairkan. Berbeda dengan pinjaman bisnis konvensional yang memiliki pembayaran balon, cicilan keuangan mikro seringkali bersumber dari pendapatan rumah tangga, bukan dari usaha yang dibiayai. Dalam praktiknya, banyak pinjaman keuangan mikro digunakan untuk konsumsi seperti biaya kesehatan dan kebutuhan pokok, bukan semata untuk bisnis. Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa sekitar separuh dari pinjaman keuangan mikro dipakai untuk tujuan non-bisnis. Meski awalnya bertujuan untuk investasi usaha mikro, keuangan mikro ini lebih berperan dalam membantu rumah tangga menghadapi guncangan ekonomi, seperti masalah kesehatan dan bencana alam, dengan memberikan likuiditas yang dibutuhkan. Yang keempat, popularitas pinjaman keuangan mikro meski dampaknya sederhana. Studi awal melalui uji coba acak atau RCT menemukan bahwa keuangan mikro meningkatkan aktivitas bisnis tetapi memiliki dampak kecil pada pendapatan atau konsumsi rumah tangga secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, jika dampaknya terbatas, mengapa peminjam tetap meminjam? Penelitian lanjutan menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, penghentian pembiayaan mikro di India Selatan meningkatkan pendapatan melalui efek upah. Sementara di pedesaan Cina, dampaknya terlihat pada kelompok miskin karena meningkatnya migrasi tenaga kerja. Sebagian besar peminjam menggunakan dana untuk konsumsi, kesehatan, atau membayar utang mahal, bukan investasi usaha. Karena itu, dampak keuangan mikro tidak selalu terlihat pada peningkatan pendapatan tahunan, tetapi bisa berpengaruh pada aspek lain seperti peningkatan konsumsi makanan. Yang kelima, pinjaman keuangan mikro sebagai produk tabungan terstruktur. Pinjaman keuangan mikro memiliki kesamaan dengan produk tabungan kontraktual, di mana penabung menyetor dana secara terjadwal hingga mencapai target tertentu. Dalam hal ini, pinjaman keuangan mikro bukan hanya kredit konsumsi, tetapi juga alat pengelolaan keuangan dengan layanan komitmen. Meminjam memungkinkan akses cepat ke dana dibandingkan menabung, meskipun lebih mahal. Namun, bagi banyak orang, kemampuan mengumpulkan uang dalam jumlah besar lebih penting daripada biaya dan waktu. Studi di Chili menunjukkan bahwa ketika opsi menabung lebih baik
tersedia, permintaan pinjaman jangka pendek menurun. Hal ini menegaskan bahwa bagi sebagian orang, keuangan mikro berfungsi sebagai cara untuk mengakses dana terstruktur ketika opsi tabungan terbatas. Yang keenam, terlalu banyak struktur, terlalu sedikit fleksibilitas. Struktur dalam pinjaman keuangan mikro seringkali mengubah pinjaman bisnis menjadi lebih mirip pinjaman konsumsi atau produk tabungan terstruktur. Meskipun yang ini memberikan manfaat tertentu, struktur yang terlalu kaku dapat menghambat peminjam dalam mengoptimalkan investasi mereka. Penelitian menunjukkan bahwa memberikan fleksibilitas lebih pada peminjam dapat meningkatkan investasi dan profitabilitas bisnis. Misalnya, studi di Kolkata menemukan bahwa menunda pembayaran awal memungkinkan peminjam berinvestasi lebih banyak dan meningkatkan keuntungan. Demikian pula, eksperimen di Bangladesh menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam pembayaran mengurangi tunggakan dan meningkatkan retensi nasabah. Oleh karena itu, meskipun struktur keuangan mikro membantu, keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas sangat penting untuk keberhasilan peminjam. Lalu yang ketujuh, pemberdayaan atau beban gender. Salah satu klaim utama keuangan mikro adalah kemampuannya dalam memberdayakan perempuan dengan meningkatkan pendapatan dan status mereka. Namun, penelitian menunjukkan bahwa investasi perempuan seringkali dialihkan ke bisnis laki-laki dalam rumah tangga, atau perempuan harus menyembunyikan sumber daya mereka agar bisa berhasil dalam bisnis. Selain itu, keuangan mikro yang menargetkan perempuan dapat meningkatkan beban utang mereka, terutama bagi perempuan miskin yang memiliki lebih sedikit dukungan sosial. Studi di India menemukan bahwa banyak perempuan menggunakan pinjaman mikro untuk kebutuhan non-bisnis seperti makan, kesehatan, dan pembayaran utang lainnya. Akibatnya, alih-alih sekadar memberdayakan, keuangan mikro juga dapat memperbesar tanggung jawab perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memahami keuangan mikro tidak hanya sebagai alat pemberdayaan, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Materi yang terakhir yaitu pemikiran penutup. Orang-orang mengelola kehidupan ekonomi mereka dengan ritme yang berbeda, ada yang mingguan, bulanan, atau tahunan. Namun, data yang dikumpulkan pemerintah dan peneliti seringkali hanya memberikan gambaran tahunan, sehingga mengabaikan ketidakstabilan jangka pendek yang dapat berdampak besar bagi kehidupan rumah tangga. Kemiskinan, misalnya, dapat diukur dengan pendekatan yang lebih dinamis, seperti berdasarkan musim atau bulan, untuk lebih memahami keterbatasan aset likuid dan akses ke alat keuangan bagi rumah tangga. Pendekatan frekuensi tinggi dalam memahami keuangan rumah tangga dan mikro memungkinkan kita melihat bagaimana rumah tangga mengalami pasang surut sepanjang tahun. Ketidakcukupan, ketidakstabilan, dan ketidaklikuiditas adalah tantangan yang saling berhubungan, tetapi seringkali diabaikan dalam analisis kemiskinan tradisional. Jika kita memahami tantangan ini, kita dapat melihat pentingnya akses terhadap layanan keuangan yang andal, bukan hanya untuk investasi bisnis, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Narasi keuangan mikro yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus menawarkan visi pemberdayaan yang kuat, tetapi juga penuh dengan kontradiksi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun keuangan mikro tidak selalu mewujudkan janji transformasinya, ia tetap menarik bagi nasabah dan investor untuk memahami realitas keuangan mikro dengan lebih baik potensinya maupun keterbatasannya. Kita perlu kembali melihat konsep kemiskinan dan keuangan rumah tangga yang menjadi dasar dari klaim dan harapan awalnya. Dalam pembuatan kebijakan, seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan fluktuasi keuangan jangka pendek demi mengejar transformasi jangka panjang. Namun, bagi rumah tangga yang hidup dalam keterbatasan, keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk bertahan dalam jangka pendek. Tanpa solusi untuk menghadapi tantangan jangka pendek, pencapaian tujuan jangka panjang menjadi sulit terwujud. Kemampuan untuk mengabaikan tantangan ini adalah sebuah keistimewaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang lebih mampu. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.